Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali Hasanah Islam menemani Anda. Kali ini bersama saya Hilbram Dunar. Dan sebelumnya kami perlu informasikan kepada Anda bahwa syuting ini sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang berlaku, di mana kami semua yang hadir di sini sudah divaksinasi dengan lengkap. Ada yang spesial di hari ini ketika kita bersama-sama dalam Hasanah Islam tentunya akan membahas mengenai berbagai macam ilmu yang syarat hubungannya dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini adalah Hari Anak Nasional, makanya kami akan membahas mengenai bagaimana seorang anak diciptakan secara berkualitas, tentunya menurut agama Islam. Nah, untuk itu bersama-sama dengan kami dalam Hasanah Islam di studio, bersama kami sudah ada Profesor Nasruddin Umar dan Ibu Hajah Elvi Hudriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya, selamat Hari Anak Nasional. Betul sekali, Prof. Nah, ini kita mulai membahasnya dari apa yang disampaikan dan dihimbau oleh Presiden Joko Widodo. Kalau punya anak, jangan setiap tahun. Kalau bisa 3 tahun lah, gitu. Tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan sang ibu dan juga anak, menjaga kualitas anaknya juga, dan menciptakan keluarga yang benar-benar bisa difokuskan untuk menjadikan keluarga yang hebat. Tentunya berdasarkan Islam. Nah, Prof, saya mulai dari Prof ya, Mbak Elvi ya. Kalau secara ajaran agama Islam, menciptakan anak yang berkualitas, itu sebenarnya seperti apa sih, Prof? Iya, sebetulnya bukan hanya Bapak Presiden kita yang menyampaikan itu ya. 14 abad yang lampau, Al-Quran sudah memberikan warning. Hendaklah kalian itu khawatir untuk meninggalkan nanti sebuah generasi yang tidak berkualitas. Artinya generasi yang lemah. Logikanya kita harus mempersiapkan sebuah generasi yang tangguh ya. Dan generasi yang tangguh itu seperti apa untuk mengantisipasi masa depan, itu juga dijelaskan juga dalam Al-Quran itu kan. Wa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu pada zaman Nabi Musa pada waktu itu kan. Ketika ia mau melamar calon istrinya. Dan di situ disebutkan bahwa anaknya itu calon pengantin ini mengatakan yang paling bagus untuk menjadi pewaris tahta, yang bagus dipromosikan untuk apapun, entah itu jabatan, entah itu pengusaha, entah itu asisten, entah itu apapun yang kita akan pekerjakan di lingkungan keluarga atau di lingkungan perusahaan. Al-Qawiyul Amin, generasi yang kuat, kokoh, tangguh, tough. Dan Al-Amin, terpercaya. Kuat tanpa terpercaya, bahaya. Ya kan, bisa ngambil perusahaan kita nantinya. Bisa melakukan pengkhianatan. Tapi terpercaya, tapi tanpa profesionalisme, tidak kuat, tidak tangguh, itu juga lembek, nggak bisa. Jadi generasi yang kita akan persiapkan ke depan, bonus population sekarang ini kan, ialah bagaimana mempersiapkan seperti apa Bapak Presiden sampaikan tadi. Kita harus mempersiapkan anak-anak yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, profesionalismenya. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan anak-anak itu harus bergizi, anak-anak itu harus sehat, dan anak-anak itu harus dididik sebaik mungkin. Nah, untuk mendidik anak sekarang ini kan juga tidak mungkin harus menyerahkan semuanya kepada sekolah. Sekolah itu bukan bengkel untuk memperbaiki yang rusak ya kan. Madrasah yang paling bagus dan yang paling pertama itu adalah rumah tangganya sendiri. Bahkan kalau kita mengingat apa yang disampaikan Sayyidina Ali, didiklah anaknya 25 tahun sebelum lahir. Apa artinya? Diri sendiri. Artinya mempersiapkan generasi, genetik anak kita nanti ya. Kita sudah bisa mengintai, oh ini cocok ini untuk kami jadikan nanti sejodoh dengan keturunan saya akan datang. Maka itu kita perlu mengidolakan sosok figur. Dan kalau kita mengidolakan sosok figur, nanti pada saat terjadi masa konsepsi, hubungan anak itu kan doa sebetulnya kan. Pengantin baru itu membayangkan pada masa dulu itu ada diimajinasikan, diidolakan. Misalnya ada Al-Qawi, cakep, pinter, sehat. Nah, ketika kita melakukan hubungan suami istri,
doakan ya Allah, semoga anak yang akan lahir nanti seperti itu. Bagi kita yang beragama Islam, figur yang paling ideal itu kan Nabi Muhammad. Iya. Ya Rasulullah, aku ingin menciptakan atau melahirkan generasi yang seperti engkau. Tampan, tangguh, tahan banting, Amin. tapi berhasil Amin. dunia akhirat, Amin. idola. Jadi Betul. itulah. Nah, hari anak yang kita akan peringati, yang sedang kita peringati ini, ya jadi jangan kita hanya menekankan pada aspek anaknya itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang anak, konotasinya itu ada anak, ada sosok figur yang tidak berdaya, yang kita akan berdayakan. Tapi kita harus bicara tentang masa depan sang anak itu sendiri. Nah, kalau kita hanya terpukau, terpesona melihat lucu-lucunya anak kita itu, tapi tanpa mempersiapkan anak ini akan nanti jadi apa. Nah, jadi kita harus melihat anak itu secara utuh. Lihatlah anak itu umurnya masih kecil, tapi nanti ke depan mau dijadikan seperti apa. Nah, maka itu kita harus menciptakan anak yang sehat dulu, fisik ya, lahir batin. Nah, bagaimana merawat anak? Ya, Mbak Evi nanti punya pengalaman sebagai ibu ya. Saya sebagai bapak misalnya kan tentu juga punya perspektifnya. Tetapi yang paling akrab dengan seorang anak itu adalah ibunya, ya kan. Bukan saja akte lahirnya, tetapi juga sebelum lahir itu kan sudah 9 bulan di sini kan. Nah, jadi apa yang dilakukan seorang ibu ketika janinnya sudah ada di dalam rahimnya? Ya, seorang ibu salehah itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan memasukkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram dalam tenggorokan istri. Jadi yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah harta yang halal. Jangan mengkonsumsi harta-harta yang syubhat. Kita akan melahirkan anak yang putih, putih rohaninya, ya, cakep, tidak cacat, ya. Nah, tapi kalau kita seorang peminum, pemabuk, maaf perokok, apalagi ibunya juga demikian, potensi untuk melahirkan anak-anak yang tidak ideal itu, entah itu cacat, ya, entah nanti itu, kan banyak kita lihat sekarang ini. Begitu dia lahir, itu ada kelainan dan seterusnya. Begitu dia lahir, ada persoalannya banyak. Saya tidak etis menyampaikan apa-apa yang kita sering lihat, ya kan. Nah, kita sering lihat lah, ada orang sangat terpukul dengan kelahiran anaknya, tidak siap untuk menerima anak seperti itu. Nah, jangan menyesal. Mari kita mendidik anak 25 tahun sebelum lahir, kata saya di Ali, kan. Jauh sebelumnya, ya. Dan saya ingin bertanya ke Mbak Evi, kalau sebagai seorang ibu melihat anak, tentunya kita sudah punya masa depan yang terbayangkan, ya. Betul. Bagaimana mendidik anak, bukan hanya mendidik fisiknya, tapi mentalnya kita jaga dan gizinya kita perhatikan. Betul. Fokus seperti itu dari seorang ibu tuh harus mulai dari mana? Kita bahas sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anak-anak sekarang Masya Allah ini sekali, kritis sekali. Betul. Kalau diajak ngomong begini, jawab. Sedangkan zaman saya, boro-boro, saya itu berani jawab sama orang tua. Lihat mata orang tua aja udah nggak berani. Padahal sekarang kita harus lihat mata kalau ngomong gitu ya.